Shalom, selamat pagi bagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan atas anugerahnya dan kebaikannya melalui pujian kita pagi hari ini. Mari kita sama-sama katakan, aku hendak bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari umat Tuhan, kita katakan aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi.
Thank you Lord. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini. Kami bersama umat-Mu meninggikan Engkau di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur karena kebaikan-kebaikan Tuhan tak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Bapa, kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Selama-lamanya kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti bagi saudara dan saya. Haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya. Mari umat Tuhan kita memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji, puji ditiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan setiap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji, puji ditiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk dihadiri surga dengan setiap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan, mari angkat tangan kita yuk. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Saat kami dalam kesesakan, yang kami harapkan hanya Engkau Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa,
semua jalan tertutup. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku penolong. Ku hanyalah dirimu penghibur, ku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Saat semua jalan tertutup, saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku penolong. Ku hanyalah dirimu penghibur, ku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Penolong, ku hanyalah dirimu penghibur, ku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, hari ini kita bisa berjumpa bersama-sama beribadah kepada Tuhan dan menikmati firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan kita berdoa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat kemurahan dan kebaikan Tuhan menuntun kami sepanjang minggu ini. Kami boleh ada bersama-sama menikmati hadirat Allah, menikmati kasih Tuhan, menikmati pemeliharaan Tuhan, dan mensyukuri semuanya itu. Terpujilah Tuhan. Saatnya kami rindu mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi tuntunan bagi kami, memberi pencerahan kepada kami, memberi hikmat kepada kami, agar kami bertumbuh dewasa di dalam Engkau sampai pada kedatangan Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Urapi kami semua demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Haleluya. Judul firman Tuhan hari ini adalah kemana Anda mengalirkan berkat Tuhan. Kita telah belajar 9 sesi tentang kekristenan yang benar. Itu adalah kekristenan yang mengalirkan air kehidupan di dalam dirinya. Air kehidupan itu bersumber dari harta yang mulia yang terpendam di dalam hati setiap orang percaya ketika ia dilahirkan baru di dalam Kristus Yesus. Saudara adalah orang-orang yang luar biasa. Anda dipilih oleh Tuhan dan Allah merancangkan untuk saudara berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan bergabung dalam arus kegerakan Allah yang diinisiasi oleh Roh Kudus di dalam roh saudara dan roh
orang-orang yang percaya kepada Tuhan di seluruh dunia di akhir zaman ini. Tujuannya adalah supaya berkat Abraham itu sampai ke ujung-ujung bumi. Dan saudara, tahukah saudara bahwa saudara adalah anak-anak Abraham di dalam Yesus Kristus yang wajib mengalirkan berkat Tuhan ini dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Galatia pasal 3 ayat 29 berkata, jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Saudara, kita semua walaupun kita hanya cangkokan dari zaitun liar, dicangkok oleh kasih karunia Allah untuk menikmati kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus. Oleh karena ada carang dari pokok anggur itu, yaitu bangsa Israel yang menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara dan saya, kita semua dipilih oleh Allah dari zaitun liar, dicangkokkan ke dalam pokok zaitun yang utama, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, dengan demikian firman Tuhan berkata bahwa karena kita adalah keturunan Abraham di dalam Kristus Yesus, oleh karena kita percaya kepada Dia, maka kita berhak juga menerima janji Allah bagi Abraham. Kalau saudara pelajari apa janji Allah kepada Abraham di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3, saudara akan menemukan bahwa Abraham dipanggil oleh Tuhan dari Ur Kasdim ke tanah yang dijanjikan oleh Allah. Dan firman Tuhan berkata, ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara beruntung mempunyai harta terpendam dalam diri saudara, harta yang mulia, harta yang besar, harta yang dahsyat, lebih besar dan lebih dahsyat, lebih mulia, lebih berharga daripada apapun di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, harta itulah hak saudara untuk menerima berkat-berkat Abraham. Dan dikatakan bahwa orang yang percaya kepada Yesus akan terus bertumbuh, terus bertambah sampai pada puncaknya pada pemerintahan Kristus 1000 tahun lamanya di atas muka bumi ini. Bangsa-bangsa akan berada di bawah kuasa daripada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, memerintah bersama Kristus di atas bumi ini. Dan firman Tuhan berkata dalam ayat 2 bahwa engkau akan menjadi berkat, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara, orang-orang yang luar biasa dipilih oleh Tuhan untuk menyalurkan berkat Tuhan kepada bumi ini. Sebab itu saudara, bersyukurlah kepada Tuhan kalau engkau dibawa Tuhan masuk dalam arus kegerakan kasih karunia Allah ini, arus kegerakan berkat Allah ini yang terus mengalir kepada semua kaum, suku, dan bahasa. Dalam 1 Petrus 3 ayat 9, Petrus menegaskan bahwa hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi, kekristenan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan yang menjadi berkat. Tidak bisa tidak. Kalau saudara adalah orang Kristen, saudara adalah orang-orang yang menyalurkan berkat Tuhan. Itu berarti bahwa saudara adalah orang yang diberkati Tuhan. Kalau saudara tidak diberkati oleh Tuhan, mustahil saudara bisa menjadi penyalur berkat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca firman Tuhan dalam Galatia pasal 6 ayat 10, kemana berkat kita, kasih kita alirkan? Tentu Galatia 6 ayat 10 katakan, karena itu selama masih ada kesempatan, berarti
akan ada waktu tidak punya kesempatan lagi untuk mengasihi. Tidak ada lagi waktu untuk kita memberkati. Kalau saat ini saudara diberikan peluang untuk memberkati, ada orang-orang yang harus saudara berkati. Gunakanlah kesempatan itu, karena ada saatnya. Apapun yang ada pada diri saudara, tidak ada lagi artinya ketika saudara berkata, saya mau memberkati. Tapi tidak ada lagi yang bisa diberkati lewat hidup saudara. Tidak ada lagi yang bisa dilayani lewat hidup saudara. Kenapa? Karena kesempatan untuk memberkati sudah tidak ada. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Jadi semua orang berhak menerima kebaikan, kasih, berkat daripada keturunan Abraham, yaitu saudara dan saya. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama prioritas kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi prioritaskan dulu Yerusalem. Kalau Yerusalem menolak, baru pindah ke Yudea. Selesai Yudea, pindah ke Samaria. Selesai Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi Bapak Ibu Saudara, prioritas berkat yang harus kita alirkan adalah kepada orang yang terdekat dengan kita, Yerusalem kita. Dan firman Tuhan berkata, terutama adalah kawan-kawan kita seiman atau saudara-saudara kita seiman. Saya teringat apa yang Yesus katakan di dalam Matius 25 pada akhir zaman, ketika dia menjadi hakim kepada semua orang. Dia akan pisahkan kambing di sebelah kirinya dan domba-domba di sebelah kanannya. Ketika ia berbicara kepada domba-domba, maksudnya orang-orang percaya di sebelah kanannya, ia berkata kepada mereka, raja itu menjawab mereka, aku berkata kepada sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara, ternyata di ujung jalan kita akan mendapat upah, penghargaan sebagai domba-domba milik Tuhan. Orang-orang yang terhubung dengan Tuhan, orang-orang yang telah ditebus menjadi milik kepunyaan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang punya gaya hidup mengasihi sesamanya. Dan kalau kita perhatikan di sini dia katakan, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini. Apa yang kau sudah lakukan kepada saudara Yesus yang paling hina? Itulah yang kau lakukan kepada Yesus. Itulah pengabdian kita kepada Yesus. Itulah wujud kasih kita kepada Yesus. Itulah wujud kepedulian kita kepada Yesus. Siapakah orang-orang seperti ini yang Yesus katakan orang paling hina? Matius 12 ayat 50 berkata, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Berarti Tuhan menghendaki bahwa sebagai miliknya kita saling mengasihi, saling mempedulikan satu dengan yang lain. Tapi dalam konteks ini dikatakan perhatian kita, kepedulian kita kepada orang yang paling hina, yang adalah saudara Tuhan. Siapakah orang yang adalah saudara Tuhan yang paling hina ini? Mereka adalah orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Jadi saudara, jemaat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah objek kasih kita yang harus selalu diprioritaskan, bukan kepada hal-hal lain. Kalau kita pelajari dalam ayat sebelumnya dari Matius 25,
Yesus berkata, sebab pada waktu aku lapar, kalian memberi aku makan. Tuhan menghargai mereka. Tuhan menghormati mereka. Tuhan respect kepada mereka. Oleh karena apa yang mereka lakukan kepada Yesus. Lalu mereka bertanya, kapan kami lakukan kepada Yesus? Yesus berkata, sebab waktu aku lapar kalian memberi aku makan, dan pada waktu aku haus kalian memberi aku minum. Aku seorang asing, kalian menerima aku di rumahmu. Aku tidak berpakaian, kalian memberikan aku pakaian. Aku sakit, kalian merawat aku. Aku dipenjarakan, kalian menolong aku. Bapak Ibu Saudara, kapan saudara melakukan pelayanan kasih ini kepada Yesus? Pelayanan kasih ini Yesus katakan adalah bentuk pelayanan-pelayanan yang real kepada orang-orang yang seiman dengan kita. Saling membantu, saling menolong, saling memberi perhatian satu dengan yang lain. Memang melayani Tuhan di gereja itu baik, berdoa itu baik, menyembah Tuhan itu baik, menjadi pelayan-pelayan dalam gereja itu baik. Melayani sesama juga menguatkan iman jemaat Tuhan, menghibur mereka, memberi nasihat kepada mereka. Tapi dalam ayat ini, saudara, kita menemukan bahwa bentuk pelayanan kita tidak hanya dari satu sisi, tetapi pelayanan kita harus menyangkut segala hal, yaitu pelayanan holistik, lengkap, utuh, roh, jiwa dan tubuh. Perhatikan baik ayat-ayat ini. Ketika aku lapar bisa secara fisik. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan menderita kelaparan. Ada saat kita menemukan kalau kita peka terhadap orang-orang yang membutuhkan, saudara, kita juga akan melihat betapa Tuhan juga peka terhadap kebutuhan-kebutuhan kita. Kami telah banyak mengalami mujizat-mujizat seperti ini dalam sejarah perintisan jemaat di tempat ini. Kami bersyukur kepada Tuhan. Waktu Yesus lapar, yaitu ketika hamba-hambanya lapar, ketika hamba-hambanya tidak punya uang, ketika hamba-hambanya tidak punya cukup dana untuk melayani, Tuhan selalu membuat mujizat lewat orang-orang yang Tuhan gerakkan. Sekarang kami diberkati Tuhan, ya. Tapi masih banyak pelayan-pelayan misi, masih banyak perintis-perintis, masih banyak orang-orang yang terus memberitakan firman Tuhan dalam keadaan sulit, tidak jelas akan makan dari apa hari ini atau hari besok. Kami pernah mengalami tidak tahu mau makan apa besok, tapi kami percaya bahwa Tuhan yang kami layani adalah Tuhan yang hidup. Ada saja cara Tuhan untuk menyediakan bagi kami. Nah, saudara, pertanyaannya adalah, apakah saudara telah digerakkan hatinya oleh Tuhan untuk mensupport pekerjaan Tuhan? Orang-orang yang lapar, apakah itu di dalam jemaat Tuhan, sesama anggota jemaat, sesama anggota komsel, atau mungkin ada gereja-gereja lokal yang lain yang sedang lapar secara jasmani, atau mungkin dalam jemaat lokal kita, sesama anggota komsel, ada yang lapar rohani. Mereka tidak makan makanan rohani yang cukup. Saudara, apakah saudara hadir di antara mereka untuk menolong, memberi perhatian, memberi kepedulian, memberi nasihat, tuntunan, penguatan kepada dia, sehingga ia kenyang rohani, kembali bersemangat? Apalagi dalam situasi pandemi seperti saat ini, banyak orang jatuh dalam kemiskinan oleh karena pekerjaan yang sulit, usaha yang sulit. Tapi saya percaya
bahwa saudara adalah berkat bagi orang-orang di sekitarmu. Janganlah saudara mengeraskan hatimu. Pada ayat-ayat selanjutnya saya tidak akan merinci kepada saudara. Pada waktu aku haus, kalian memberi aku minum. Orang haus yang dimaksudkan di sini sangat besar kemungkinan adalah orang yang haus kebenaran, lapar akan kebenaran, haus kepedulian, haus kasih sayang, haus perhatian. Saudaralah yang harusnya hadir memberi kepedulian kepada mereka. Apakah engkau anak-anak Tuhan, orang muda ataupun orang-orang sudah dewasa? Ambillah tanggung jawabmu. Ada begitu banyak anak-anak muda di luar sana yang begitu haus dan lapar. Mereka haus kebenaran dan mereka pergi kemana saja untuk memuaskan keinginan-keinginannya, kehausan dan kelaparannya kepada hal-hal yang jahat karena ketidaktahuannya. Apakah anak-anak muda hadir di antara mereka untuk menjawab kebutuhan? Ada banyak orang asing, dikatakan, aku seorang asing, kalian menerima aku di rumahmu. Ya, apakah saudara menerima dengan hati lapang orang-orang yang datang kepadamu untuk meminta perlindungan, meminta bimbingan, meminta naungan? Bapak ibu saudara, inilah waktunya di tengah dunia yang semakin sulit, orang Kristen mengalirkan air kehidupan, mengalirkan berkat-berkat Abraham kepada orang-orang yang membutuhkan. Dibutuhkan di sini saudara, ketajaman rohani saudara, kepekaan rohani saudara, untuk memahami situasi di mana saudara hadir, di mana saudara ada saat ini. Apakah saudara peduli atau tidak peduli sama sekali? Ayat 36, aku tidak berpakaian, kalian memberikan aku pakaian. Aku sakit, kalian merawat aku. Aku dipenjarakan, kalian menolong aku. Nah, apakah saudara telah hadir memberi perhatian kepada orang-orang yang telanjang secara rohani di luar sana, atau memang tidak berpakaian, atau sakit di rumah sakit atau di rumah-rumah? Apakah saudara hadir untuk mendoakan mereka? Apakah engkau ada untuk memberi kepedulian kepada mereka ketika mereka dipenjarakan oleh dosa? Apakah saudara hadir untuk melepaskan mereka, memberikan kekuatan kepada mereka dan memberi pengharapan kepada mereka? Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mengasihi adalah sebuah perintah. Yohanes 13 ayat 34 berkata, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Itu diulang sampai 3 kali oleh Yesus. Dalam pasal 15 ayat 12 dan 17 juga kembali diulang oleh Yesus. Seperti aku mengasihi kamu, kamu harus mengasihi sesamamu, mengasihi saudara-saudaramu. Karena apa yang saudara lakukan kepada sesama jemaat Tuhan, sesama anggota komsel, kepada hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan misi, orang-orang yang bergerak dalam pekerjaan Tuhan, itu yang saudara lakukan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan ingat, ketika saudara mati sebentar, saudara dipanggil ke rumah Bapa. Semua kebaikan itu, semua bentuk kasih saudara, manifestasi kasih saudara mengikuti saudara. Dalam Matius 25, Yesus memberitahukan kepada mereka yang di sebelah kanannya, itu orang-orang yang melayani dia, di kamu adalah orang-orang yang diberkati. Oleh karena ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, dan seterusnya. Pelayanan kasih kepada saudara-saudara Yesus, orang-orang yang telah ditebus dengan darah anak domba Allah, karena mereka sangat membutuhkan, itu sama dengan melayani Yesus, mengasihi Yesus, memperhatikan Yesus. Bukan hanya di dalam kebaktian saudara melayani Yesus. Jadi berdoalah kepada Tuhan supaya roh
yang ada di dalam diri saudara menuntun saudara untuk memahami kebenaran ini dan menggerakkan saudara untuk melakukan ini secara real dalam kehidupan saudara. Saudara tidak harus memberikan melebihi kekuatan dan kemampuan saudara. Berilah dari apa yang saudara punya. Tidak harus saudara berikan uang segepok, tapi bentuk-bentuk perhatian yang saudara berikan kepada saudaramu itu sudah lebih daripada apa yang saudara miliki. Apalagi jikalau saudara mempunyai sesuatu, buah tangan yang saudara berikan kepada orang yang membutuhkan pada saat yang tepat, itu adalah sangat berharga, sangat mulia. Dan itu juga adalah indikator bahwa kita telah berpindah ke dalam hidup, yaitu jika kita mengasihi. Dalam 1 Yohanes 3:14 katakan, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Jadi kalau saudara tidak mengasihi, saudara tidak peduli kepada saudaramu, sama dengan saudara tidak peduli dengan Yesus. Dan itu sama dengan saudara tidak mengenal Yesus. Dan itu juga berarti saudara belum berpindah dari maut kepada hidup. Artinya saudara belum pernah mengalami kelahiran baru. Tanda kelahiran baru adalah mewujudkan kasih itu, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan. Dalam 1 Yohanes 3:16-17 dikatakan bahwa itu adalah kewajiban kasih. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Wajib memberikan yang terbaik dari diri kita. Bahkan dikatakan nyawa sekalipun kita korbankan untuk menolong saudara kita. Memang mudah untuk mengatakannya. Sekali lagi, mudah untuk mengatakannya. Tapi saya percaya Roh Kudus akan membawa kita bertumbuh memahami kebenaran ini dan memampukan kita untuk bertumbuh dalam kebenaran ini, sehingga satu saat kita akan sampai kepada kedewasaan, mampu memberikan nyawa kita untuk menolong orang yang membutuhkan. Ayat 17, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Ayo saudara, ambil keputusanmu. Jangan saudara keraskan hati saudara. Ambil tindakan mengasihi. Peduli kepada orang yang membutuhkan. Jangan selalu berpikir, oh nanti ada orang lain yang menolong, nanti ada orang lain yang memberi, nanti ada orang lain, ada banyak keluarganya mampu menolongnya. Kalau keluarganya tidak menolong, kira-kira bagaimana? Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan kepada saudara hari ini bahwa semakin sulit dunia ini, itu berarti semakin besar peluang saudara untuk mewujudkan kasih Allah di dalam saudara kepada orang-orang yang membutuhkan di luar sana atau di dalam komunitas kita. 1 Yohanes 3:18 katakan, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Memang ada banyak orang yang butuh kasih kita, kepedulian kita, perhatian kita, pemberian kita. Tapi firman Tuhan katakan begini, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau lidah, tapi dengan perbuatan, artinya tindakan real. Tetapi tindakan real juga harus dalam kebenaran. Artinya begini, kita cek benar-benar, tahu benar-benar bahwa orang ini memang butuhan atau tidak. Karena ada orang memang yang malas, yang tidak mau bekerja, yang memanfaatkan kebaikan orang sedemikian rupa untuk hidup di dalam kedagingannya. Ia hanya sibuk minta sana,
minta sana, pinjam sana, pinjam sini. Kalau saudara tidak hidup dalam kebenaran, memberi dalam kebenaran, saudara telah menjerumuskan orang tersebut hidup dalam gaya hidup dosa, kemalasan. Firman Tuhan berkata, orang malas jangan diberi makan. Jadi saudara harus yakin bahwa apa yang saudara tabur di tempat yang subur. Saudara sudah tahu batu, kenapa saudara tabur di batu? Saudara tahu itu tidak mungkin tumbuh, kenapa saudara tabur di sana? Menaburlah di tempat yang subur. Kalau di dalam pelayanan diakon yang diatur oleh rasul-rasul, bahkan pelayanan janda hanya diberikan kepada orang yang benar-benar janda. Benar-benar janda itu artinya tidak punya orang-orang yang mensupport dia. Janda yang dimaksud adalah janda tua, bukan janda muda. Janda tua. Mereka juga haruslah orang yang rohani, yang dikenal baik dalam jemaat. Sudah terbukti kedewasaan rohaninya, sudah terbukti kehidupannya yang benar. Ada orang yang memang hidupnya datang dari komunitas ke komunitas lain, dari satu gereja ke gereja lain untuk mencari bantuan sosial. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau perbuatan dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Berilah, menaburlah di ladang yang subur atau di tanah yang baik, bukan di tanah yang tidak baik, tanah berduri, tanah batu, atau tanah jalanan. Ayat 19, demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran, demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Jadi saudara, kalau saudara melakukannya, tidak ada ganjalan lagi di dalam hatimu. Ada sukacita, ada damai. Karena kita tahu kita berasal dari kebenaran. Apa tanda bahwa kita berasal dari kebenaran? Kita mengasihi secara nyata. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan berdiam diri hanya di rumah saudara, tetapi mulailah menaruh perhatian kepada orang-orang di sekitar kehidupanmu. Teristimewa orang-orang seiman, teristimewa anggota komunitasmu, anggota keluargamu. Tuhan menolong saudara, memampukan saudara, sehingga saudara peka untuk melihat kebutuhan daripada orang-orang di sekitar kehidupan saudara. Bahkan hamba-hamba Tuhan di ladang-ladang misi yang begitu berjuang karena mereka tidak punya anggota jemaat yang dilayani. Mereka khusus melayani jiwa-jiwa yang baru. Saudara wajib mensupport mereka, wajib mendukung mereka dengan pelayanan misi dan pelayanan diakonia. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Demi nama Yesus kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Tuntun hati kami untuk mengalirkan berkat Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan dengan prioritas saudara-saudara Yesus. Prioritas adalah orang-orang yang melayani Tuhan dengan setia, orang-orang yang paling hina, orang-orang yang membutuhkan pertolongan dan belas kasihan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau mengutus kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan. Tuntunlah kami supaya kami tidak menjadi kambing-kambing yang tidak punya kepedulian, yang tidak punya perhatian, yang tidak mengasihi dan tidak melayani Tuhan. Mereka orang-orang yang tidak peduli kepada Tuhan. Tolonglah kami supaya kami membangun kekristenan yang benar,
kekristenan yang mengasihi, sama seperti Yesus telah mengasihi kami, memberikan nyawanya bagi kami. Tuntun kami agar kami pun juga dapat melakukan pelayanan-pelayanan kasih yang memberkati secara menyeluruh, secara holistik kepada semua orang yang membutuhkan, teristimewa saudara-saudara kami seiman dan para hamba-Mu yang membutuhkan pelayanan kasih kami. Terpujilah Tuhan, berkatilah seluruh umat-Mu yang mendengar firman Tuhan hari ini dengan kekuatan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan biarkan mereka mengeraskan hatinya. Biarlah Tuhan melembutkan hati mereka untuk mengambil tanggung jawab kasih mereka kepada Tuhan dengan cara melayani sesama. Terpujilah Tuhan. Saatnya Tuhan kami akan mengambil bagian bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan telah mengampuni kami, melayakkan kami, menguduskan kami dengan darah anak domba Allah sekali untuk selama-lamanya. Sehingga bukan kutuk yang kami terima, tetapi berkat Allah. Bukan sakit penyakit yang kami terima, tetapi kesehatan dan kekuatan baru. Bukan kematian yang kami terima, tetapi kehidupan yang semakin dipulihkan. Terpujilah Tuhan. Kami siap menerima tubuh dan darah-Mu hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita siapkan diri kita membagi roti dan anggur kepada anggota-anggota keluarga kita masing-masing. Bagi saudara yang tidak punya roti dan anggur, ambillah apa saja, sirup atau teh. Dan kalau tidak ada roti, saudara bisa menggunakan ubi kayu atau ubi jalar. Saudara bisa bagikan kepada saudara-saudaramu dan kita akan menikmati tubuh dan darah Kristus hari ini. Angkat roti di tanganmu. Yesus berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu, makanlah sebagai peringatan akan aku. Siapa makan tubuhku, ia memperoleh hidup kekal dalam dirinya, karena tubuhku benar-benar makanan. Katakan, saya percaya dalam nama Yesus, ini tubuh Kristus dipecah-pecahkan karena saya, supaya saya dibebaskan dari segala kutuk dosa dan maut. Saya bersyukur hidupku telah ditebus menjadi milik Tuhan, sehingga hidupku bukan aku lagi tetapi Kristus. Kristus yang hidup di dalam aku. Aku bukan lagi hamba dosa tetapi hamba kebenaran. Aku bukan hamba penyakit tetapi tubuh tempat kediaman Roh Kudus. Aku percaya tubuhku memuliakan Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan, menjadi hamba kebenaran. Terpujilah Tuhan, aku terima tubuh Kristus terjadi atas saya. Kuasanya, mujizatnya terjadi atas saya. Dalam nama Yesus, kuasa persekutuan dengan tubuh Kristus terjadi atas saya. Haleluya. Mari kita makan. Puji Tuhan. Angkat cawan di tanganmu. Yesus berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Siapa minum darahku yang perlu kekal dalam dirinya, karena darahku benar-benar minuman. Katakan, saya percaya ini darah anak domba Allah. Dengan darah ini saya telah dibasuh dari segala dosa dan kejahatan. Saya dikuduskan, saya dibenarkan, saya dilayakkan menjadi milik Allah, menerima perdamaian dengan Bapa di sorga, menerima waris kerajaan sorga, menerima perjanjian Allah atas Abraham, Ishak, Yakub. Dan aku percaya namaku tertulis dalam kitab kehidupan. Oleh karena darah anak domba Allah menutup bungkus hidupku. Terpujilah Tuhan, aku terima darah anak domba Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Terpujilah Tuhan. Kami bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu. Kami percaya kuasa persekutuan di dalam tubuh darah-Mu terjadi atas setiap umat-Mu. Yang membutuhkan pertolongan, Tuhan tolong. Yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah, Tuhan kuatkan dalam nama Yesus. Yang butuh pertolongan, Tuhan berikan jalan keluar dari setiap persoalan mereka. Terpujilah Tuhan. Kami percaya perjanjian Tuhan turun atas setiap umat-Mu. Dan setiap umat-Mu dilawat oleh Tuhan. Setiap mereka yang mengangkat tangan membutuhkan lawatan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menolong engkau. Tuhan memberikan jalan keluar kepadamu. Terjadi dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat kekasih kami Bapak Setri Hendrik yang berulang tahun pada 1 September. Juga Saudari Lindi Septiana 4 September. Berkati mereka dalam usia yang Tuhan tambahkan. Kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, perlindungan-Mu, pertolongan-Mu selalu mereka nikmati di usia yang Tuhan tambahkan. Tidak ada di antara mereka yang menjalani usia mereka dengan sia-sia, tapi semua hidup dalam rancangan Tuhan dan berjalan dalam jalan-jalan Tuhan dan hidup memuliakan Tuhan. Berkati juga keluarga Charleksi Wardana Bangalino dan Ibu Marlita Reka dalam usia pernikahan 1 tahun 3 September. Tuhan berkati mereka. Biarlah usia yang Tuhan berikan menjadi usia yang membahagiakan mereka. Biarlah rumah tangga mereka rumah tangga yang penuh kemuliaan, penuh perhatian satu dengan yang lain, dan saling mengasihi, bahagia bersama putri mereka. Tuhan, hamba berdoa kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu mereka selalu nikmati dalam rumah tangga mereka. Terpujilah Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan mendengar doa kami. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Lawatlah bangsa kami menghadapi COVID-19 dan juga sejumlah persoalan di bangsa kami. Kami percaya bahwa Tuhan memampukan Jokowi dan seluruh aparat sampai daerah yang mendukungnya. Tuhan tolong supaya dapat menyelenggarakan pemerintahan ini dengan sebaik-baiknya, agar dapat keluar dari situasi yang sulit ini dan bangsa kami berkemenangan. Biarlah belas kasihan Allah dicurahkan kepada bangsa Indonesia. Biarlah belas kasihan Allah dicurahkan kepada setiap kelompok masyarakat di bangsa kami, setiap suku, setiap kaum di bangsa kami. Biarlah mereka mengenal Engkau. Biarlah terang Tuhan turun atas mereka. Kemurahan dan kebaikan Tuhan turun atas mereka. Dan mereka mendapatkan pencerahan-pencerahan dari Tuhan, membawa mereka kepada kehidupan yang kekal di dalam Kristus Yesus. Terpujilah Tuhan. Ini doa dan syukur kami demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bila Tuhan tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku, pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu, dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Haleluya,
Kekasih Allah, angkat kedua tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Turunlah berkat dari tempat maha tinggi, yakni dari Bapa Surgawi atasmu. Kasih sayang Yesus Kristus Tuhan Gembala Agung menuntunmu ke air tenang, membaringkan di rumput hijau, bahkan menjamin hak-hakmu di depan lawan sekalipun. Pertolongan, kekuatan, penghiburan, dan damai sejahtera Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali menjemput kita semua. Kekasih Allah, terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Haleluya. Tuhan berkati, sampai jumpa di sesi berikutnya.